Bismillahirrahmanirrahim. Hidup cuma sebentar, umur kita cuma sebentar. Enggak ada yang tahu kita hidup sampai kapan. Ya, yang bisa kita lakukan, lakukan. Contoh Rasulullah SAW sebutkan tentang cabang-cabang keimanan. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatul la ilaha illallah adnaha imatatul adha anit thariq. Saya ingin sampaikan hal ini, perhatikan. Rasulullah mengatakan iman itu 70 sekian cabang. Sampai para ulama menulis buku tentang iman, misalnya Syu'abul Iman karangan Al-Baihaqi rahimahullahu taala untuk mengumpulkan cabang-cabang keimanan apa saja yang 70 sekian. Sebagaimana juga dilakukan oleh ulama-ulama yang lain ya. Al-Halimi juga ada Syu'abul Iman ya. Taib. Kata Rasulullah yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah imatatul adha anit thariq. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Mudahlah ada besi kita senggol masukin ke atau ada kita ambil taruh di tempat sampah. Atau ada batu kita tendang ke samping biar enggak dilihat. Kan gampang, apa susahnya cuma begini aja dong. Cuma senang gini, apa susahnya? Enggak ada susahnya. Ini paling rendah. Paling rendah secara aturan benar. Dalam Islam ada apa namanya? Skala prioritas benar. Yang paling tinggi adalah Allah dengan konsekuensinya paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Tapi ternyata menghilangkan gangguan dari jalan ini pernah bikin orang masuk surga. Yang menurut kita rendah secara urutan rendah, tapi ternyata dalam hadis yang lain Rasulullah sebutkan ada seorang mukmin berjalan, dia lihat gusnus sajarah. Gusnus sajarah ada dahan di tengah jalan. Maka dia mengatakan la yu'dzil mu'minin, jangan sampai dahan ini mengganggu kaum mukmin, maka dia pun singkirkan dari tengah jalan, dia pinggirkan. Allah ampuni dia, Allah masukkan dalam surga. Bayangkan. Padahal ini dia melakukan cabang keimanan yang paling apa? Yang paling rendah. Ingin saya tekankan bahwasanya ukuran pahala urusan siapa? Allah. Yang penting kita berbuat. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Bisa senyum ya senyum aja. Masih pelit ya sudah senyum aja dulu. Ada pengemis minta duit, kita pelit. Senyum aja dulu. Nanti kalau dia punya duit baru pokoknya jangan remehkan amal soleh. Jangan remehkan amal soleh. Sampai Rasulullah SAW kasih contoh-contoh yang menurut kita remehkan, ternyata Rasulullah perhatian. Contoh Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabakhta fa'akthir ma'aha. Idza taqbahta al-maraq fa'akthir ma'ahu." Ya, kalau kau lagi masak, ya, daging misalnya, kau tidak punya daging cuma sedikit, perbanyakin airnya. Buat apa? Untuk dibagi-bagi ke tetangga. Ya, daging cuma dikit-dikit, tidak apa-apa. Karena waktu antum masak sudah mengganggu, udah kemana-mana baunya. Apalagi pakai micin, udah kemana? Ya, supaya setelah terganggu kemudian terobati, antum kasih meskipun dagingnya cuma apa? Sedikit. Maaf ya cuma segini. Ya. Kelihatannya sepele tapi tidak sepele bagi Nabi. Nabi suruh. Contoh cari pahala dengan nyuap istri. Kita kapan pikir pahala nyuapin istri? Kita baru merasa pahala kalau belikan istri emas. Kalau nyuapin kayaknya pahalanya enggak ada. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'aluha fi imra'atik." Tidaklah engkau berinfak karena Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Sederhana. Nyuapin istri. Siapa yang hari ini nyuapin istri? Coba angkat tangan. Siapa hari ini nyuapin istri? Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Mudah-mudahan ikhlas. Cuma satu orang aja. Yang lain kemana aja? Belum punya istri. Subhanallah. Dapat pahala nyuapin istri. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya juga nyuapin istri, Ustaz. Kenapa? Istri lagi sakit. Wah, iya, wajar. Kalau itu saya juga bilang. Baik. Walhamdulillah.